Mohon bapak-bapak tolong diperhatikan baik-baik karena ini banyak banget yang nggak tahu. Di dalam pernikahan, talak adalah pendidikan terakhir pada istri. Saya ulangi lagi, talak adalah pendidikan terakhir pada istri. Pendidikan pertama, ketika seorang laki-laki menemukan istrinya itu bersikap maksiat atau nusyus dalam bahasa agamanya nusyus itu maksiat pada suaminya. Andai kan benar-benar maksiat ya, maka pertama kali yang suami lakukan di dalam Al-Quran adalah berbicara yang baik, menasihati istrinya. Kenapa? Dengan kesadaran bahwasanya kesalahan seorang istri karena suami gagal mendidik. Artinya ketika istri saya bermaksiat, yang saya lakukan, saya justru merasa ini kesalahan saya dan saya nasihati dengan baik. Mbok ya jangan kayak gitu dek, Abi gak suka, jangan kayak gini, harusnya tuh kamu kayak gini. Mudah-mudahan nanti kamu besok dipermudah untuk melakukan hal yang baik. Nasihat yang baik, bukan marah, bukan ngamuk, nasihat yang baik. Yang memberikan pengertian. Kenapa? Karena gini mas-mas kalian. Perempuan itu bukan pakai mata, dia pakainya kuping. Lah kalau volumenya ketinggian, yang ada bukan masuk itu materi. Yang ada berantem. Paham ya? Kalau enggak nangis. Nah maka pertama adalah nasihat yang baik. Kalau masih belum bisa, maka yang kedua adalah apa? Yang kedua, pisahkan tempat tidurnya. Yang kedua apa? Ya udah, kalau kamu masih belum mau dengar, hari ini saya tidur di luar dulu. Kamu silakan tidur di kamar sendiri supaya kamu bisa mikir. Coba kamu pikir-pikir lagi, kalau memang salah, aku ada di sofa ya. Kan gitu. Berapa lama? 3 hari maksimal. Berapa hari? 3 hari maksimal. Kalau masih tidak bisa diyakinkan atau masih bermaksiat, masih marah, yang ketiga, apa yang ketiga? Laki-laki menunjuk hakim dari dia, perempuan menunjuk hakim dari dia, 2 hakim ini ngobrol supaya tidak subjektif. 2 hakim ini ngobrol, cari penyelesaian terhadap masalah rumah tangga berdua ini. Gitu kan ya, ini terjadi pada masa Rasulullah. Maka ada 1 hakim dari laki-laki, ada 1 hakim dari perempuan, mereka yang diskusi dan yang mereka putuskan harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan ini yang dalam rumah tangga. Jelas ya? Masih nggak bisa juga, ternyata masih nggak bisa. Oke, ini sebelum yang terakhir, dipukul. Dia apa? Dipukul. Tapi jangan di stop sini ya. Dipukulnya apa? Allah katakan boleh dipukul. Boleh perempuan dipukul oleh laki-laki sebagai bentuk takdib atau pengajaran. Kata Rasulullah, jangan mukul di wajah. Kata Rasulullah, jangan mukul di wajah. Nggak boleh. Yang kedua, jangan mukul yang berbekas. Kata Rasulullah, contoh ditampar sampai ada 5 jari di sini, itu nggak boleh. Jelas ya? Apalagi disetrika, itu nggak boleh. Jelas ya? Pokoknya nggak boleh yang berbekas. Benjol, haram, nggak boleh. Nggak boleh yang berbekas. Yang ketiga, nggak boleh yang menyakitkan. Nggak boleh apa? Menyakitkan. Berarti pukulannya tidak di wajah, tidak berbekas, dan tidak menyakitkan. Contoh, ya kan bisa pukul sini. Kayak gini kan bisa. Atau pukul kaki kan bisa. Cuma sekedar apa? Pemberitahuan aja bahwa ini perbuatanmu sudah serius. Saya laki-laki, saya suami. Ketika saya pukul istri saya mau ngasih tahu tugas saya itu adalah bawa kamu ke surga, bimbing kamu. Saya mau ngasih tahu ya, dosamu tuh dosaku. Kalau kamu tetap bermaksiat dan aku tetap suamimu, aku dosa. Maka aku pukul untuk mengingatkan kamu ini pendidikan yang terakhir. Sebelum talak. Jelas sampai di sini? Oke, sampailah pada talak nih. Sampailah pada talak. Ternyata nggak berubah. Oke, talak. Lihat ya, talak ada 2 jenis. Ada berapa jenis? 1, talak 1, talak 2, talak 3. Ini berbeda-beda nih. Talak 1, talak 2, talak 3. Jenis kedua langsung talak 3. Jelas? Yang kedua langsung talak 3.
Jadi bisa seseorang mengatakan pada istrinya, kamu saya talak 3, bisa. Apa ngaruhnya Ustadz? Nanti saya cerita. Oke, lihat ya. Yang umum dulu ya, talak 1, talak 2, dan talak 3. Lihat ya. Kalau andaikan sudah nggak bisa lagi berubah, seorang suami contoh mengatakan pada istrinya, kamu saya talak. Atau dengan perkataan semacam itu, yang semisal, yang bermakna sama. Misal, silahkan kamu pulang ke orang tuamu, saya balikin kamu ke orang tuamu. Atau mulai dari hari ini kita bukan suami istri. Atau mulai hari ini kamu hidup sendiri, aku bukan suamimu lagi. Atau kata-kata yang setara dengan itu, paham ya? Ini hati-hati banget. Makanya laki-laki itu perlu belajar agama supaya mereka tahu bahwasanya perkara talak ini bukan main-main. Sama kayak syahadat bukan main-main, maka kemudian talak itu juga bukan main-main. Ketika dia sudah ngucapin begitu, jatuhlah apa? Talak 1. Saya bahas agama dulu, saya belum bahas tentang hukum negara ya. Agama dulu. Begitu laki-laki ngucapin talak, maka berlakulah masa iddah. Apa namanya? Masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu sampai cerainya sempurna. Berapa lama masa iddah atau masa tunggu ini? 3 kali suci. Gampangnya 3 kali suci. Ibu sekali suci, ibu 2 kali suci, ibu 3 kali suci. Maka selesai masa iddahnya. Jelas ya? Berarti pas ditalak lagi misalnya haid. Sekali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Paham sampai di sini? Berapa kali suci masa iddah? Oke, perhatikan baik-baik laki-laki. Selama masa iddah, perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Jadi itu seperti masih istri. Walaupun sudah ditalak, dia tetap harus tinggal di rumah suaminya. Untuk apa? Kan ini kan pelajaran, pendidikan. Siapa tahu sadar nih pas masa talak, pas masa iddah, Maka selama 3 kali suci itu, seorang perempuan berada di tempat suaminya. Andaikan pas lagi masa iddah, sambil nunggu 3 kali suci, ternyata mereka baikan. Somehow mereka kemudian baikan. Atau suaminya bilang, kita rujuk yuk, kita balikan yuk. Atau kata-kata yang sama ya, kita jadi suami istri lagi yuk. Atau bahkan sesederhana, mohon maaf, mengajak hubungan badan. Itu sudah masuk rujuk. Jelas? Jelas ya? Ada orang lagi sudah ditalak, selama masa iddah ada ajakan rujuk atau berhubungan badan misalnya, berarti itu sudah jadi rujuk. Rujuk berarti sudah jadi suami istri lagi. Itu talak pertama. Ribut lagi, terus bilang kamu saya talak 2, kamu saya talak lagi, atau ucapan semacamnya. Masa iddah lagi. Oke. Lalu kemudian ternyata beberapa waktu lagi, belum 3 kali suci, rujuk lagi. Masalah lagi, ribut lagi. Suaminya bilang lagi, saya talak kamu lagi. Udah keberapa nih? Lihat baik-baik, 3 kali talak, nggak ada bisa balik lagi. Makanya hati-hati banget. Ini jatahnya cuma 3, dan ketiga ini nggak balik lagi. Saya 17 tahun saya menikah, nggak sekalipun saya bilang sama istri saya talak. Dalam keadaan yang paling sulit pun dalam hidup saya nggak pernah bilang bahwasanya sekalipun saya talak istri saya. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Begitu sudah terjadi talak 3, ini nggak bisa balik lagi. Kecuali ada satu kasus yang bisa buat balik. Mau tahu kasusnya? Di dalam Al-Quran berkata Allah, kalau istrinya nikah lagi sama seorang laki-laki, lalu laki-lakinya nikah lagi dengan seorang perempuan, dua-duanya menikah, lalu mereka berdua cerai, setelah itu baru boleh nikah lagi. Dan gak boleh disetting, gak boleh disengaja. Susah kan? Makanya jangan main-main dalam agama. Soalnya aturan agama itu begitu. Kurang apa Allah ngasih tahu kita bahwa talak itu cuma 3. Bisa difahami sampai di sini. Nah berarti ketika sudah talak 3, udah selesai. Oke, pertanyaan balik lagi kepada pertanyaan Mbak yang tadi. Kalau andaikan dalam proses perceraian, dalam agama namanya masa iddah.
yaitu masa tunggu 3 kali suci. Itu yang dihitung ya, bukan hukum negara. Kalau hukum agamanya sudah beres, hukum negara mah tinggal ngikutin. Contoh ya, ada seseorang talak. Dalam masa iddah dia minta dilayani lagi. Apakah itu nyuci atau nyuci baju, nyuci baju sih nggak termasuk melayani sih. Hubungan fisik maksudnya ya. Dia ngajak hubungan fisik, boleh nggak? Boleh. Orang masih dalam masa iddah. Artinya apa? Rujuk artinya. Paham ya? Artinya udah rujuk. Tapi kalau seandainya contoh ya, saya kamu talak. Masa iddahnya sudah 3 kali suci sudah selesai, berarti dia bukan istrinya lagi. Maka saat itulah dia keluar dari rumah. 3 bulan masih di rumahnya, 3 bulan, 3 kali suci masih di rumahnya kan? Masih di situ ngurusin rumah tangga, buatin sarapan, nyuciin baju dan segala macam masih gitu kan ya. Nah tapi setelah 3 masa iddah ini selesai 3 kali suci, dia harus keluar dari rumahnya karena sudah sempurna perceraiannya. Jelas sampai di sini? Contoh. Ada beberapa orang tuh punya 1 istri lalu nikah lagi. Setelah nikah lagi cerai sama istri yang pertama. Masa iddahnya sudah selesai. Berarti sudah suami istri? Enggak lagi. Setelah enggak jadi suami istri nikah lagi. Maka harus akad nikah lagi. Enggak bisa cuma bilang kita rujuk ya. Enggak bisa. Harus akad nikah lagi. Kalau sudah selesai masa iddah yang 3 kali suci. Maka harus nikah lagi. Nah begitu nikah lagi. Dia awalnya jadi istri pertama jadi istri kedua. Karena sudah 3 kali selesai haid atau selesai sucinya. Paham sampai di sini? Nah jadi kalau kasusnya tadi misalnya contoh ya. Talaknya sudah lama terus masih minta lagi. Kita bilang kita sudah bukan suami istri lagi. Kalau masa iddah itu sudah selesai ya nggak boleh. Tapi kalau mintanya masih dalam masa iddah. Maka minta dilayani fisikal, hubungan fisik itu menjadi tanda rujuk. Dan rujuk cuma boleh berapa kali? 2. Talak pertama rujuk. Talak kedua rujuk. Talak ketiga ada rujuk? Gak ada. Jelas ya? Jadi hati-hati banget yang laki-laki. Mohon banget. Mbok ya kalau sebelum nikah diajarin itu laki-lakinya. Supaya laki-lakinya tahu bahwasanya perkataan dia tuh jadi hukum. Jadi jangan ngomong sesuatu yang bakal buat masalah sendiri. Contoh, kamu balik sana ke rumahmu, kita sekarang bukan suami istri lagi. Atau bilang, nih saya balikin kamu ke orang tuamu, saya anterin kamu pulang. Jangan, karena bahaya. Kecuali kalau memang benar-benar yakin. Paham ya? Jadi di dalam Islam perceraian itu adalah pendidikan yang terakhir. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kalau ada seorang perempuan muslimah, ada yang datang minta lamar gitu ya. Namanya di dalam Islam khitbah. Ada yang meminta dia untuk jadi istri. Sedangkan dia merasa saya tuh belum solehah gitu ya. Jadi saya tolak gitu maksudnya ya. Oke, jadi gini. Tidak ada satupun orang yang ditanya sudah siap nikah belum? Jawabannya siap. Ada. Saya juga ditanya udah siap belum? Saya bilang ya siap gak siap lah. Lah kenapa? Karena kita belum pernah nikah. Paham gak sih maksudnya? Lah kita belum pernah nikah. Terus gimana kita tahu kita siap atau tidak? Yang kita sudah tahu pasti kita sudah menyiapkan. Dengan belajar, dengan nanya-nanya pada orang yang sudah nikah, dengan kemudian memahami Islam, dengan ngatur emosi dan seterusnya. Tapi persiapan kita mau seperti apapun, tidak ada orang yang ketika ditanya sudah siap nikah belum? Jawabannya sudah. Sama kayak ditanya, kamu sudah soleha atau belum? Jawabannya enggak ada yang bilang, saya alhamdulillah ya sudah soleha sejak 2001. Enggak ada. Paham ya? Sama kayak ada orang ditanya, kamu sudah bertakwa belum? Ya saya lagi berusaha. Itu kan jawabannya kan ya. Maka kalau saya lagi meminta seorang perempuan untuk jadi istri saya, terus saya bilang, kira-kira kamu sudah soleha atau belum? Dia bilang, maaf ya saya sudah soleha dari sejak TK. Itu justru red flag. Justru bahaya tuh. Kenapa? Karena dia sudah ngeklaim bahwa dia soleha. Maka saya sampaikan merasa tidak soleha itu bagus. Merasa tidak soleha itu bagus. Tidak soleha itu jelek. Jelas? Tapi merasa tidak soleha itu bagus. Beriman itu bagus. Bertakwa itu bagus. Merasa takwa, merasa beriman itu jelek. Jelas sampai di sini? Jadi kalau Mbak merasa bahwasanya wah saya tuh belum soleha. Mungkin itu yang justru dilihat sama seorang laki-laki.
bahwa dia mau berproses, bahwa dia mau belajar. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang datang ke kita lalu minta kita untuk jadi istrinya, atau ada yang datang ke anak kita minta anak kita untuk jadi pasangannya, yang perlu kita lakukan bukan fokus ke kita, tapi fokus ke dia. Jelas? Fokus ke dia. Kenapa dia harus jadi suami kita? Nah, Mbak mulai fokus tuh ke laki-lakinya. Dia soleh atau tidak? Ataukah dia kebiasaannya seperti apa? Dia bisa diajak komunikasi atau tidak? Bagaimana keluarganya? Karena saya sudah kasih tahu kan ya, yang menyebabkan perceraian apa? Ketika di survei di pengadilan perceraian itu ada 3 yang paling besar. 1, kekurangan ilmu dan emosional. Jadi tidak bisa ngatur emosi karena kurang ilmu. Yang kedua, finansial. Itu yang paling banyak terjadi kegagalan pernikahan. Yang ketiga, orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Bisa jadi Pil, pria idaman lain. Bisa jadi Will, wanita idaman lain. Atau mertua. Jelas? Atau siapa? Mertua. Ini serius. Ini sudah diteliti sama orang pengadilan perceraian. Maka tanyalah tuh, penghasilannya dari mana? Kamu sudah punya nafkah atau belum? Jawabannya, aku sudah sholat 2 rakaat setiap sebelum subuh. Berarti aku sudah lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Tolak aja tuh kayak gitu-gitu. Jelas ya? Gak jelas tuh orang-orang kayak gitu. Saya nggak pernah diajarin di dalam agama. Kita pergi ke rumah orang, jelasin bapaknya, kenapa kita mau nikah? Karena kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nggak ada ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang datang kepada Anda, kenapa Anda mau ngelamar anak saya? Karena saya sudah sholat duha dan sholat sebelum subuh 2 rakaat. Tolak aja langsung. Jelas ya, nggak pantas orang kayak gini. Ini orang yang nggak ngerti agama tapi sok-sokan ngerti agama. Paham ya? Jelas. Oke, tanya tuh nafkahnya dari mana? Alhamdulillah sekarang saya ngajar. Saya ngajar jadi apa? Saya ngajar di dosen di universitas ini. Penghasilannya berapa? Nggak banyak sih, tapi insya Allah ini halal dan kita bisa berkembang ke depannya. Alhamdulillah saya bisnis kecil-kecilan. Jualan apa? Saya jualan layangan. Ya lumayan lah ya kan ya. Tapi ini lagi musim hujan. Ya mungkin kita jualan yang lain atau apalah. Ya tapi yang jelas harus ada nafkahnya. Karena nikah itu memang di dalam Al-Quran dikatakan wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah laki-laki yang bisa menafkahi, kan gitu kan ya. Itu yang berikutnya apalagi ditanya, ibumu gimana? Coba lihat dia dengan ibunya sudah selesai atau belum. Jangan sampai Anda nikah orang laki-laki ini belum selesai sama keluarganya, alias belum bisa mendudukkan ini keluarganya, ini keluarga barunya. Ini adalah istrinya, ini adalah ibunya. Bukan saya suruh untuk ngelawan orang tua, bukan. Tapi laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki sebelum dia bisa buat senang ibunya dan bisa buat senang istrinya. Paham sampai di sini? Nggak boleh dikalahkan salah satu. Orang satunya itu adalah surga kita, satunya itu tergantung kita surganya. Paham nggak maksudnya? Jangan disuruh milih. Paham nggak sih maksudnya? Belum paham? Oke, paham ya. Jadi suami itu harus bisa memposisikan diri. Jadi contoh misalnya ya, ketika saya ngomong sama ibu saya, Mi, ini foto calon saya. Ibu saya melihat 3 lik, bukan Cina, 2 kerudungan, 3 Muslim. Mami nggak suka lik. Bisa nggak lik yang nggak usah orang Jawa? Bisa nggak orang Cina? Tapi nggak usah kerudungan, Muslim nggak apa-apa. Saya bilang, lah gimana ceritanya Mi? Ya udah nyari Muslim Cina aja susah, gitu kan ya. Lalu kemudian yang nggak kerudungan lagi. Lalu seperti apa Mi? Iya karena Mami itu nggak suka. Akhirnya saya bilang, Felix maunya kayak gini. Felix maunya kayak gini. Oke, berarti itu urusan saya. Apa saya sampein begitu ke istri saya? Ya enggak lah. Saya sampein pada istri saya bilang apa? Saya laki-laki. Saya nggak perlu wali. Andaikan ada sesuatu pada keluarga saya yang membuat saya harus berkompromi dengan pernikahan ini, saya lebih baik gak usah berkompromi. Karena saya laki-laki, saya bisa nikah tanpa wali. Tapi apa saya ngomong begitu sama ibu saya? Ya enggak lah, kalau saya ngomong gitu ibu saya ngamuk. Paham maksudnya? Laki-laki bisa menjadi laki-laki kalau dia bisa memposisikan diri di antara dua ini. Jangan dibentur-benturin. Saya itu adalah selama-lamanya milik ibu saya. Itu kata Ustadz Felix di pengajiannya. Betul saya ngomong begitu. Tapi bukan untuk diadu-adu. Paham maksudnya? Seorang laki-laki sampai mati milik ibunya. Betul.
Selama-lamanya seorang anak laki-laki milik ibunya, tapi bukan berarti Anda tidak tanggung jawab pada istri. Bisa difahami? Cobalah tanya tuh, fokus pada dia tuh. Nah, sudah cocok belum ini menjadi seorang imam dalam rumah tangga? Nah, itu fokusnya ke sana. Gitu ya.